Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas metode kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Andi Martias. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Puja Febrian Lestari dengan NIM 64212002 dan Nabila Cita Suci dengan NIM 64211962. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, latar belakang penelitian. Berkembangnya sebuah organisasi tidak terlepas oleh adanya sebuah kinerja, sebuah keseharusan bagi setiap karyawan untuk mencapai kinerja yang baik agar tujuan utama dari perusahaan dapat tercapai. Hal ini tentu tidak lepas dari kualitas dan kapasitas karyawan dalam melakukan sebuah pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Menurut Hasibuan 2016, halaman 335, menjelaskan bahwa disiplin kerja merupakan kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun secara menerus, dan bekerja yang sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja karyawan menurun diduga dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh organisasi untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan adalah melalui kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kerja yang telah dilakukan. Laminingrum 2016. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, terdapat permasalahan mengenai kinerja karyawan di PT Syah Hungtah terkait disiplin kerja dan motivasi kerja. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Syah Hungtah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Syah Hungtah? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Syah Hungtah? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja secara bersamaan terhadap kinerja karyawan PT Syah Hungtah? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Syah Hungtah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Syah Hungtah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Syah Hungtah. Saya Nabila Cita Suci dengan NIM 64211962. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada teoritis. Penelitian ini bisa dijadikan landasan dalam pengembangan model penelitian mengenai pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan yang lebih komprehensif dengan objek yang lebih luas. Terus yang kedua ada praktis. Di sini ada bagi perusahaan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak manajemen PT Syah Hungtah. Terus yang kedua itu ada bagi akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi bahan referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Terus selanjutnya ada bagi peneliti. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menelaah sejauh mana ilmu yang peneliti pelajari berkaitan dengan pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di lapangan. Terus selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama itu ada kinerja karyawan. Yang A itu pengertian kinerja karyawan. Pengertian kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam perilaku orang sebagai akibat akan meningkatkan posisi mereka di tempat kerja, juga memperbaiki kinerja di lingkungan kerja. Supatmi 2016. Menurut pendapat Wilson Bangun 2012.2231 mengatakan, kinerja atau performance adalah hasil pekerja yang dicapai seorang berdasarkan persyaratan-persyaratan kerja atau job requirement. Persyaratan-persyaratan pekerja bisa disebut dengan standar kerja, yaitu tingkat yang diharapkan suatu pekerja tertentu untuk dapat diselesaikan dan diperbandingkan atas tujuan atau target yang ingin dicapai.
Setiap perusahaan mempunyai standar kerja yang berbeda bagi karyawannya. Berdasarkan standar kerja yang ditetapkan perusahaan, karyawan dapat mematuhi standar tersebut hingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi kerja karyawan merupakan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam periode tertentu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Hasil kerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Terus selanjutnya ada indikator kinerja karyawan. Menurut Wirawan 2009.280, untuk mengukur kinerja dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut. Terus yang pertama itu ada kuantitas hasil kerja. Kuantitas hasil kerja merupakan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan sejumlah hasil tugas hariannya. Terus ada kualitas kerja. Kualitas kerja merupakan kemampuan karyawan untuk menunjukkan kualitas hasil kerja ditinjau dari segi ketelitian dan kerapian. Terus yang ketiga ada efisiensi. Efisiensi yaitu penyelesaian kerja karyawan secara cepat dan tepat. Terus yang keempat ada disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan kesediaan karyawan yang mematuhi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan ketepatan waktu masuk, pulang kerja, dan jumlah kehadiran. Yang kelima itu ada ketelitian. Ketelitian yang dimaksud adalah kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan. Yang keenam itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan karyawan untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Yang ketujuh itu ada kejujuran. Kejujuran merupakan ketulusan hati seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Terus yang kedelapan itu atau yang terakhir ada kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengajukan ide-ide atau usulan-usulan baru yang konstruktif demi kelancaran pekerjaan, mengurangi biaya dan memperbaiki hasil kerja dan menambah produktivitas. Berdasarkan paparan tentang indikator kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator kerja karyawan meliputi hasil kerja, kualitas dan kuantitas, efisiensi, disiplin kerja, kerjasama, kepemimpinan, tanggung jawab, kreativitas, kejujuran, kecakapan, dan kesetiaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Puja Febria Lestari. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama, kinerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri karyawan seperti kualitas pekerjaan, kemampuan pekerjaan, inisiatif, kehandalan pegawai, disiplin kerja. Faktor-faktor tersebut dapat tercipta apabila muncul motivasi dalam diri karyawan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar seperti iklim organisasi, penghargaan, fasilitas yang tersedia, sistem organisasi, dan sumber daya manusia organisasi. Faktor eksternal dapat menjadi pendukung yang baik dalam kinerja pegawai apabila pemimpin mampu membentuk sistem pekerjaan maupun sistem di organisasi yang kondusif, sehingga nantinya akan mendukung kinerja karyawan. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian disiplin kerja. Pengertian disiplin kerja. Menurut Melayu SP Hasibuan 2016-193, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Peraturan yang dimaksud termasuk absensi, terlambat masuk, serta pulang karyawan. Jadi hal ini merupakan suatu sikap indisipliner karyawan yang perlu disikapi dengan baik oleh pihak manajemen. Anwar Prabu Mangkunegara 2013-129 berpendapat bahwa disiplin kerja merupakan pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Disiplin kerja merupakan bagian atau variabel yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Karena itu, disiplin diperlukan dalam suatu organisasi agar tidak terjadi keteledoran, penyimpangan atau kelalaian, dan akhirnya pemborosan dalam melakukan pekerjaan. Fitriani 2024. Berdasarkan pengertian dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja merupakan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran pada peraturan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu.
Peraturan tersebut meliputi peraturan tertulis dan tidak tertulis. Kedisiplinan tidak hanya menaati peraturan saja, tetapi menaati sanksi yang berlaku apabila karyawan tersebut melanggar peraturan. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian disiplin kerja. Indikator disiplin kerja. Kedisiplinan perlu ditingkatkan untuk menunjang kelancaran pekerjaan karyawan. Penilaian disiplin kerja bagi karyawan setiap perusahaan sangat dibutuhkan karena akan membantu manajer perusahaan untuk mengambil langkah dalam penilaian setiap karyawan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Hukuman diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan supaya menaati semua peraturan perusahaan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua karyawan. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, sulit untuk perusahaan mewujudkan tujuannya. Ya, selanjutnya ada motivasi kerja. Yang pertama ada definisi motivasi kerja. Kata motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang berarti dorongan atau daya gerak. Menurut pendapat Anwar Prabu Mangkunegara 2013.293, motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Sedangkan menurut Melayu SP Hasibuan 2016.243, motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan dorongan bagi seseorang untuk mau melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan rasa semangat untuk mencapai tujuan perusahaan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja individu agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Motivasi yang dimiliki setiap orang terdiri dari dua, yaitu motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri karena ketertarikan pada sebuah objek, dan motivasi yang berasal dari luar, yaitu pemberian dorongan untuk melakukan sesuatu kegiatan oleh orang lain. Terus selanjutnya ada tujuan motivasi. Motivasi seseorang dipengaruhi oleh stimuli kekuatan intrinsik yang ada pada diri seseorang atau individu yang bersangkutan. Stimuli eksternal mungkin juga dapat mempengaruhi motivasi, tapi motivasi itu sendiri mencerminkan reaksi individu terhadap stimuli tersebut. Seseorang memerlukan motivasi agar orang tersebut mau melakukan suatu pekerjaan. Melayu SP Hasibuan 2016.2146 menyatakan tujuan motivasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Terus yang keempat itu peningkatan kedisiplinan karyawan. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Yang kesepuluh atau yang terakhir itu meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Terus selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada deskripsi konseptual. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada disiplin kerja. Disiplin kerja adalah bila mana karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Terus yang kedua itu ada motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan stimulus atau rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dalam menjalankan tugasnya. Dengan motivasi yang baik, maka para pegawai akan merasa senang dan bersemangat dalam bekerja sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan pada diri organisasi. Yang ketiga itu ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja seseorang secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang telah ditentukan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.
Selanjutnya ada tinjauan pustaka, penelitian yang relevan. Kesimpulan dari kalimat ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufik Rio S. 2015 dan Dani Praditya Setiawan 2016 sama-sama meneliti kinerja karyawan namun dengan variabel dan subjek yang berbeda. Penelitian Muhammad Taufik Rio S. meneliti pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Hotel Rose Inn Yogyakarta. Sementara penelitian Dani Praditya Setiawan meneliti pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Macan Jaya Cemerlang, Klaten. Hasil dari kedua penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel-variabel tersebut terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka kerangka berpikir. Disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Syahungta. Kedisiplinan yang tinggi seperti datang tepat waktu dan mematuhi peraturan perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Sebaliknya, kurangnya disiplin menyebabkan penurunan kinerja. Motivasi kerja yang kuat juga berkontribusi pada kinerja yang baik. Jika motivasi dari pimpinan kurang, kinerja karyawan menurun. Oleh karena itu, kombinasi disiplin kerja yang baik dan motivasi kerja yang optimal sangat penting untuk meningkatkan kinerja karyawan yang pada akhirnya membantu perusahaan bersaing dan berkembang. Selanjutnya, ada metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana penulis mencoba mengetahui hubungan antara 3 variabel. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi kerja X1 dan disiplin kerja X2. Sedangkan kinerja karyawan Y merupakan variabel terikat. Yang kedua ada populasi dan sampel penelitian. Populasi berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari objek atau subjek yang menjadi fokus dalam penelitian dengan memperhatikan karakteristik yang sesuai dengan penelitian. Maka populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Syahungta. Yang kedua, sampel. Menurut Sugiono 2017, 81 sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian di mana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel sebanyak 30 di mana sesuai dengan tugas yang diberikan. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama itu ada kinerja karyawan. Hasil kerja yang dicapai karyawan berdasarkan kecakapan dan keahlian dalam tugasnya. Diukur berdasarkan kualitas, kuantitas, efisiensi, disiplin, kejujuran, dan kreativitas. Yang kedua itu ada disiplin kerja. Keterangan karyawan terhadap peraturan perusahaan dengan penuh kesadaran dan konsistensi. Diukur melalui kualitas disiplin, kuantitas pekerjaan, kompensasi, dan lokasi kerja. Terus yang ketiga itu ada motivasi kerja. Energi yang mendorong karyawan bekerja dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan. Terus terdiri dari motivasi internal dan eksternal, tujuan meningkatkannya kepuasan dan semangat kerja. Terus selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Angket atau kuesioner merupakan alat pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh responden. Kuesioner ini dipilih karena merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien untuk mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian ini. Terus, penulis menggunakan teknis pengumpulan data dengan kuesioner karena terbilang cepat dan penelitian tidak perlu hadir pada saat pengisian kuesioner dilakukan. Terus selanjutnya ada teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu analisis deskriptif. Untuk menggambarkan karakter dasar dari data yang dikumpulkan termasuk distribusi frekuensi dari setiap variabel. Terus yang kedua itu ada uji reliabilitas dan validitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan adalah valid dan reliable.
Terus yang ketiga itu ada analisis korelasi untuk melihat hubungan antara disiplin kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Terus yang keempat itu ada analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan. Terus selanjutnya itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada hasil pengumpulan data. Di sini ada sejarah perusahaan dan lokasi perusahaan. Dari sejarah perusahaannya ini, PT Shanghungta didirikan pada tahun 2022 adalah perusahaan pabrik sepatu Adidas yang berlokasi di Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan ini memproduksi sepatu olahraga yang sangat populer di Indonesia dan negara lain, termasuk merek Adidas. Fokus produksinya adalah sepatu dengan model Adidas Advantage, Adidas Gazelka, dan Adidas Supercourt. PT Shanghunta memiliki target kapasitas produksi 3 juta pasang per bulan dalam 3 tahun pertama dan 5 juta pasang per bulan dalam 5 tahun berikutnya. Terus yang kedua itu ada lokasi perusahaannya. Lokasi perusahaannya ini ada di Jalan Prukpuk Pajagan, RT 5 RW 1 Margaayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan kode pos 52463. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Analisis deskriptif. Menurut tabel di atas, disiplin kerja, frekuensi tertinggi berada pada skor 4 dengan 9 responden 30%. Frekuensi terendah berada pada skor 3 dengan 1 responden 3,3%. Sebagian besar responden memberikan skor 4 dan 5 menunjukkan bahwa cukup tinggi tingkat kedisiplinan karyawan. Sebagian karyawan merasakan kurangnya kedisiplinan dengan skor rata-rata di sekitar 3. Ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kedisiplinan karyawan. Selanjutnya ada tabel disiplin kerja dan motivasi kerja. Pada motivasi kerja, frekuensi tertinggi berada pada skor 4 dengan 9 responden 30%. Frekuensi terendah berada pada skor 3 dengan 1 responden 3,3%. Data menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai motivasi kerja cukup baik dengan skor 4 dan ada yang menilai sangat baik pada skor 5. Mayoritas karyawan menilai motivasi kerja cukup baik dengan skor rata-rata 3,5 menunjukkan bahwa motivasi kerja di PT Shanghunta umumnya dianggap positif. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan pada kinerja karyawan. Frekuensi tertinggi berada pada skor 4 dengan 12 responden 40%. Frekuensi terendah berada pada skor 3 dengan 1 responden 3,3%. Sebagian besar responden memberikan skor 4 dan 5 menunjukkan bahwa kinerja karyawan umumnya positif. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun tingkat motivasi masih tergolong rendah, hal ini tidak secara signifikan mempengaruhi penilaian positif terhadap disiplin kerja dan kinerja karyawan. Sebagian responden merasa tingkat kedisiplinan dan kinerjanya masih tinggi meskipun dengan kurangnya motivasi. Selanjutnya ada uji kualitas data. Di bawah ini ada case processing summary yang dimana valid case-nya itu ada 30 atau 100% dari hasil data yang kita uji, dan exclusive case-nya itu 0 atau 0% dari data hasil yang kita uji. Jadi data yang digunakan di dalam analisis ini menandakan valid dan lengkap tanpa ada kasus yang dihapus. Terus di sampingnya ini ada reliability statistik, di mana Cronbach alpha-nya itu di angka 0,854. Sebelahnya itu ada reliability statistik, di mana Cronbach alpha-nya itu di 0,854 dan Cronbach alpha based on standardized item di 0,864 dan end of itemnya itu di 3. Jadi Cronbach alpha sebesar 0,854 menunjukkan bahwa skala yang digunakan memiliki reliabilitas yang baik. Selanjutnya sebagai tambahannya ini ada correlation. Di sini disiplin kerja dan motivasi kerja, percent correlation-nya itu di 0,865, sigtutile-nya itu di 0,00.
Jadi interpretasinya itu terdapat korelasi positif yang signifikan antara disiplin kerja dan motivasi kerja pada tingkat signifikasi 0,01. Jadi menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara disiplin kerja dan persepsi terhadap motivasi kerja. Selanjutnya ada disiplin kerja dan kinerja karyawan. Person correlation-nya itu di 0,608 dan siktutelnya itu di 0,00. Interpretasinya itu terdapat korelasi positif yang signifikan antara disiplin kerja dan kinerja karyawan pada tingkat signifikasi 0,01. Jadi ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara disiplin kerja dan persepsi kinerja karyawan. Terus selanjutnya itu ada motivasi kerja dan kinerja karyawan, di mana person correlation-nya itu di 0,564 dan siktutelnya itu di 0,01. Terus selanjutnya uji asumsi klasik. Di sini ada uji normalitas. Di bawah ini ada hasil dari data yang kita olah melalui SPSS. Keterangannya min dan standar deviasi itu nilai min dan residual adalah 0, yang mengindikasikan bahwa rata-rata residual adalah 0 sesuai dengan asumsi model regresi. Terus absolute most extreme differences. Nilai terbesar dari perbedaan absolut antara distribusi kumulatif residual dan distribusi kumulatif normal adalah 0,158. Terus dilihat dari data yang paling bawah di sini itu menunjukkan bahwa siktutelnya itu nilai P sama dengan 0,054 di atas 0,01. Karena nilai P lebih besar dari 0,01 maka distribusi residual adalah normal. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan uji asumsi klasik, di mana dalam tabel ini terdapat toleransi tidak muncul karena dari hasil kedua variabel uji T tidak signifikan. Selanjutnya ada variance inflation factor PIP tidak muncul karena dari hasil kedua variabel uji T tidak signifikan. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan dari uji asumsi klasik. Tidak ada titik data yang secara mencolok jauh dari sisa data outliers yang dapat mempengaruhi hasil analisis regresi secara signifikan. Secara keseluruhan, scatter plot ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan untuk memprediksi motivasi kerja mungkin cukup baik, dengan residua yang tersebar secara acak dan tidak menunjukkan pola yang mengindikasikan pelanggaran asumsi dasar regresi. Jadi bisa dikatakan bahwa model asumsi dasar regresi efisien dan akurat. Selanjutnya ada uji hipotesis. Disiplin kerja, nilai T 1,574 dengan nilai P 0,127, tingkat signifikansi 0,01. Kesimpulan, karena P 0,127 lebih besar dari 0,01, maka koefisien untuk variabel disiplin kerja tidak signifikan. Dengan kata lain, tidak ada hubungan yang signifikan antara disiplin kerja dan kinerja karyawan. Uji hipotesis motivasi kerja, nilai T 0,499, nilai P 0,622, tingkat signifikansi 0,01. Kesimpulan, karena P 0,622 lebih besar dari 0,01, maka koefisien untuk variabel motivasi kerja tidak signifikan. Dengan kata lain, tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan kinerja karyawan. Terus selanjutnya di uji F. Dari hasilnya itu nilai F-nya itu di 8,102, nilai P atau signifikannya itu ada di 0,002, tingkat signifikannya itu di 0,01. Karena nilai P signifikan sama dengan 0,002 di bawah 0,01, kita menolak HO. Ini berarti model regresi secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu kinerja karyawan. Dengan kata lain, variabel bebas, disiplin kerja, dan motivasi kerja secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.
Terus selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Dari output di atas didapat nilai AJR square atau koefisien determinasi sebesar 0,329 yang artinya pengaruh variabel independen X, disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap variabel Y, kinerja karyawan sebesar 32,9%. Terus yang terakhir itu ada pembahasan dari hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh disiplin kerja variabel X1 dan motivasi kerja variabel X2 terhadap kinerja karyawan variabel Y di PT Xiang Hunta. Berikut adalah pemaparan dari hasil penelitian. Yang pertama itu ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Variabel disiplin kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Xiang Hunta karena nilai terhitung lebih kecil dari tabel dengan nilai 1,574 di bawah 2,771 dan nilai signifikasinya sebesar 0,127 di atas 0,01 sehingga HO-nya diterima dan HA ditolak. Artinya, disiplin kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Xiang Hunta. Terus yang kedua itu ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Variabel motivasi kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Xiang Hunta karena nilai terhitung lebih kecil dari tabel dengan nilai 0,499 di bawah 2,771. Dan nilai signifikasi sebesar 0,622 di atas 0,01 sehingga HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Artinya motivasi kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Xiang Hunta. Terus yang ketiga itu ada pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Variabel disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PT Xiang Hunta. Berdasarkan hasil uji F di atas, diketahui nilai F hitung sebesar 8,102 di atas 5,49. Selain itu diketahui nilai signifikannya lebih kecil dari 0,01 atau 0,002 di bawah 0,01, maka HO ditolak dan HA-nya itu diterima. Artinya disiplin kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Xiang Hunta. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan keterbatasan penelitian. Yang pertama, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dalam bentuk kuesioner, sehingga memiliki kelemahan yaitu peneliti tidak mampu mengontrol satu persatu responden dalam mengisi angket sesuai dengan keadaan sesungguhnya atau tidak. Yang kedua, penelitian ini hanya membahas dua variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu disiplin kerja dan motivasi kerja, sehingga tidak menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan secara menyeluruh. Selanjutnya ada penutup. Berdasarkan pembahasan dan analisa data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara disiplin kerja X1 terhadap kinerja karyawan Y pada PT Xiang Hunta karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dengan nilai 1,574, lebih kecil dari 2,771 dan nilai signifikansi sebesar 0,127 lebih besar 0,01 sehingga HO diterima dan HA ditolak. Artinya disiplin kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Xiang Hunta. Yang kedua, terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara motivasi kerja X2 terhadap kinerja karyawan Y pada PT Xiang Hunta karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dengan nilai 0,499, lebih kecil dari 2,771 dan nilai signifikansi sebesar 0,622, lebih besar 0,01 sehingga HO diterima dan HA ditolak. Artinya motivasi kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Xiang Hunta. Yang ketiga, terdapat
pengaruh positif dan signifikan antara variabel disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Syah Huntah. Berdasarkan hasil uji F di atas, diketahui nilai F hitung sebesar 8,102 lebih besar 5,49. Selain itu, diketahui nilai SIG lebih kecil dari 0,01 atau 0,002 lebih kecil dari 0,01. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya disiplin kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Syah Huntah. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil penelitian yang kami kerjakan dan kami simpulkan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama itu bagi PT Syah Huntah. PT Syah Huntah sebaliknya memperhatikan tingkat pengawasan terhadap karyawan, memberikan keteladanan kepemimpinan terhadap karyawan. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan yaitu dengan mengadakan seminar tentang motivasi kerja, pemberian bentuk bonus kerja atau penghargaan. Terus yang kedua itu ada bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini hanya membahas dua faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yaitu disiplin kinerja dan motivasi kinerja. Diharapkan penelitian selanjutnya itu dapat mengadakan penelitian dengan menggunakan variabel lain, seperti kepemimpinan, kreativitas, atau kualitas hasil kerja. Baik, itulah presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Semoga penjelasan kami dapat memperjelas topik yang kita bahas hari ini dan semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi penelitian selanjutnya. Itulah presentasi dari kami. Sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.